Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektropneumatik. Nama Abdul Arisman, kelas T2C, NIM 1901010022. Sebelum masuk ke komponennya, kita bahas dulu tentang konsep elektropneumatik. Elektropneumatik sistem kontrol yang berkembang saat ini dipastikan bahwa semua perangkat memerlukan tenaga listrik. Hal ini berdampak pada kontrol dengan sistem pneumatik. Dengan adanya sinyal listrik yang digabungkan dengan sistem pneumatik akan mengurangi jumlah komponen pneumatik pada suatu sistem. Dampak yang muncul dari sinyal listrik yang digabungkan dengan sistem pneumatik yaitu memerlukan konversi sinyal dari elektrik menjadi mekanik. Proses konversi ini menggantikan katup manual yang biasanya digunakan pada sistem pneumatik menjadi katup elektrik dengan tambahan solenoid. Sehingga katup yang digunakan dinamakan solenoid control valve. Sistem ini kemudian dinamakan sistem elektropneumatik. Terdapat dua solenoid yaitu solenoid AC dan solenoid DC. Secara konstruktif, solenoid mirip dengan relay, di mana terdapat kumparan atau coil apabila dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Sistem ini merupakan gabungan dari rangkaian pneumatik dan elektrik. Namun pada penggambaran rancangan sistem kendali ini, kedua rangkaian tersebut tetap digambarkan terpisah. Jadi setiap penggambaran rancangan kendali elektropneumatik minimal terdiri atas dua buah gambar skematik, yaitu gambar rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik. Gambar rangkaian elektrik atau biasanya disebut dengan kendali biasanya ditempatkan sebelah rangkaian pneumatik, bisa disebut dengan rangkaian daya. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat rangkaian kendali elektropneumatik yang berfungsi menggerakkan silinder kerja ganda yang menggunakan dua buah push button. Nah, ini konsep elektropneumatik. Skematik rangkaian pneumatik. Jadi aliran sinyalnya yaitu ke atas. Nah, ini gambar rangkaiannya, ini keterangannya. Ini dari kompresor sumber udaranya kan masuk ke bangun proses, masuk ke katup nomor 2. Nah, dari katup ini masuk ke elemen akhir, masuk ke one way flow control. Nah, dari sini masuk ke aktuator, ke double acting cylinder. Jadi untuk rangkaian pneumatik ini aliran sinyalnya ke atas. Terus konsep elektropneumatik elektrik. Nah, ini adalah skematik rangkaian elektrik. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau yang skematik rangkaian pneumatik ini mah ke atas, terus yang skematik rangkaian elektrik mah ke bawah aliran sinyalnya. Jadi ini dari sumber 24 volt ke bawah ke saklar 1 atau saklar 2 ke elemen input, dari 24 volt ke elemen input. Nah, dari elemen input masuk ke elemen kendali dan proses, masuk ke Y1, Y2 atau solenoid. Nah, dari solenoid ini masuk ke 0 volt. Nah, itu tadi konsep tentang elektropneumatik. Sekarang masuk ke komponen elektropneumatik. Yang pertama, silinder pneumatik. Silinder kerja tunggal dan ganda. Komponen ini merupakan komponen utama yang harus ada, karena komponen ini merupakan aktuator pada rangkaian pneumatik murni. Pada dasarnya, silinder yang digunakan sebenarnya tidak harus silinder kerja ganda. Silinder kerja tunggal juga bisa digunakan sebagai aktuator untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Nah, ini contoh yang silinder tunggal, yang ini silinder ganda. Bentuknya seperti ini silinder itu. Kita lanjut ke yang kedua, air filter control.
Air filter control merupakan komponen pneumatik yang sering digunakan untuk menyaring udara bertekanan. Tujuannya yaitu untuk memfilter udara yang akan masuk ke sebuah sistem pneumatik atau elektropneumatik. Sebenarnya masih banyak filter udara yang digunakan pada pneumatik. Ada yang berfungsi untuk menyaring air, minyak, dan debu. Nah, ini adalah contoh air filter control untuk yang udara. Di udara masuk sini dan keluar sini. Nah, ini ada tanda panah berarti simbol udara yang masuk sini. Nah, ini untuk outputnya. Dan ini untuk mengatur udara yang masuknya. Jadi tekanan yang dibutuhkannya berapa. Nah, ini adalah indikator udaranya. Lanjut yang ketiga yaitu relay. Relay komponen yang satu ini mungkin tidak asing lagi didengar. Pada sebuah sistem elektropneumatik, relay merupakan komponen yang berperan penting untuk mengontrol arus pada sebuah sistem elektropneumatik. Nah, jadi relay ini bisa dikatakan sebagai saklarnya. Bentuknya seperti ini. Relay. Lanjut. Nah, simbol relay. Relay itu ada yang NO, ada yang NC, ada yang kombinasi relay NO dan NC. Nah, ini untuk relay NO. Ini kontaktor 1. Jadi untuk yang NO ini ininya terpisah. Jadi ketika relay aktif, dia kondisinya menjadi NC. Yang awalnya NO menjadi NC. Jadi ininya tersambung ke sini menjadi mengalirkan arus. Nah, yang kedua relay NC. Mohon maaf ini ada salah penulisan. Harusnya ini yang NC. Ini dari A1, A2 ini kontaktornya. Jadi relay yang NC itu udah nyambung. Dan ketika relay aktif, maka kondisinya menjadi NC, menjadi tidak mengalirkan arus. Itu untuk yang NC. Nah, selanjutnya kombinasi relay NO dan NC. Jadi ini yang NO dan ini yang NC. Jadi ketika ditekan atau ketika relaynya aktif, kondisi yang NO menjadi NC, jadi mengalirkan arus. Nah, kalau yang ini, yang awalnya NC, ketika relaynya aktif, menjadi kondisinya menjadi NO, menjadi terputus arusnya. Selanjutnya yang keempat yaitu push button, NO atau NC. Push button atau saklar tombol sebagai perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan aliran arus listrik dengan sistem kerja ditekan, unlock, tidak mengunci. Ada dua kondisi yang dimiliki oleh push button yaitu kondisi NO, normally open, dan kondisi NC, normally closed. Kedua kondisi ini yang akan membantu Anda untuk menentukan kapan untuk terhubung dan kapan untuk memutus pada suatu rangkaian. Nah, ini contoh dari push button. Jadi ini ketika ditekan dia tidak mengunci dan ketika dilepas kondisinya akan kembali lagi seperti semula. Misalkan ini kondisinya, nah ini kan NO, ketika ditekan menjadi NC dan ketika dilepas menjadi NO lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, limit switch sebagai sensor. Limit switch pada sebuah rangkaian elektropneumatik digunakan sebagai indikator pada silinder kerja ganda untuk mendeteksi posisi piston apakah sudah pada kondisi maksimum atau minimum. Biasanya limit switch diletakkan pada ujung posisi saat silinder berada dalam kondisi maju dan pada ujung dalam kondisi silinder saat mundur. Nah, jadi limit switch ini bisa disimpannya di ujung silinder saat keluar atau saat maju dan bisa
disimpan di silinder, di ujung silinder saat mundur, saat masuk ke dalam. Ini bisa digunakan sebagai indikator titik maksimum atau titik minimum. Ini sensor ya. Yang keenam, solenoid. Pada rangkaian elektropneumatik, solenoid digunakan sebagai pengatur jalur angin pada saat angin akan disalurkan ke aktuator atau silinder. Komponen ini merupakan hal yang utama harus ada pada rangkaian elektropneumatik. Untuk mengontrol solenoid dibutuhkan arus DC sebagai penggeser katup yang ada di dalam solenoid dengan cara mengaktifkan magnet yang ada di dalam solenoid sehingga katup bisa bergeser untuk mentransfer udara bertekanan ke jalur yang akan disaluri udara bertekanan. Nah, ini ada 3 lubang. Ini yang lubang satu ini untuk input, untuk udara dari kompresor masuk ke sini, input. Nah, terus ini untuk outputnya. Dan ini untuk pengontrol katupnya. Jadi ini solenoid ganda. Ininya solenoidnya ada 2. Jadi kalau misalkan pakai double acting cylinder, nah ini bisa digunakan untuk yang maju dan ini digunakan untuk yang mundurnya. Jadi cukup menggunakan satu solenoid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.